Halo Gan, listrik 1300 watt bisa nggak? Nyalakan dulu mesinnya. Mesinnya nyalain dulu yang kencang. Jadi jangan takut, mudah sekali untuk mencari servis produk ini di Surabaya. Penasaran? Namun, sebelum melanjutkan video ini, yuk tekan tombol like dan subscribe-nya yang ada di bawah. Dan juga share video ini ke teman atau saudara kamu tentang alat-alat perkakas, tentunya hanya dari Fujiyama. Ya, selanjutnya saya menjawab lagi pertanyaan dari Bang Ipul, anak tukang. Fujiyama sama bagus mana Om? Ini sebaiknya mungkin Bang Ipul coba dulu ya merek Fujiyama ya, jadi bisa tahu sendiri kualitasnya kami bagaimana. Tentu setiap merek ada unik masing-masing. Nah, kami punya keunikan adalah produk kami seperti moto kami, yaitu lebih tahan lama. Lalu ada dari Muhammad Nafiuddin Habibi, bisa diganti mata pisau TCT nggak? Ada nggak yang TCT? Jawabannya bisa diganti ke TCT, tapi yang TCT kami belum menjual produk tersebut. Mungkin nanti akan jadi pengembangan produk kami ke depan. Lalu dari Mr. Batak, cara serut sisi papan satu lagi gimana? Nanti ini sebaiknya akan kita praktekkan langsung ya Pak ya, biar bisa dilihat langsung bagaimana cara menyerut sisi papan dari sisi manapun. Kemudian dari Nisam Predo, kalau kayu 2,2x6 kuat nggak dia? Tolong dijawab ya. Tentu kuat, karena memang untuk tinggi 2 cm dan lebar 6 cm mesin ini mampu untuk menyerut. Lalu dari Ujang Riyadi, izin tanya, di samping papannya sudah lurus apa belum? Mungkin yang dimaksud untuk simetris dari mesin ini ya. Simetris dari mesin ini sih sudah tegak lurus, jadi hanya cukup memasukkan kayu yang ingin diserut permukaannya saja, baik itu permukaan atas atau bawah, atau samping atau kiri atau kanan. Kemudian dari Vicky Arif, saya baru beli mesin planer ini, untuk kelak ada kendala servis di daerah Surabaya di mana ya? Kebetulan di Surabaya kita sudah ada, yaitu toko AA Jaya Teknik. Bisa dilihat langsung nanti di website kita ya, Bapak Vicky Arif. Jadi jangan takut, mudah sekali untuk mencari servis produk ini di Surabaya. Kemudian dari Sri Indahwati, mau tanya, barusan beli tapi masih kurang pas settingannya, adakah nomor yang bisa dihubungi buat konsultasi? Ada, nomornya ada di website kami, fujiyamapowertools.com. Silahkan dilihat di bagian kontak kita, atau bisa dilihat di deskripsi di bawah video ini. Kemudian dari Alimudin Mude, kalau Kalimantan Utara ada cabangnya enggak? Saat ini belum ada ya Pak, Kalimantan Utara. Kami ada di Kalimantan Barat serta Kalimantan Timur. Itu yang paling mudah bisa dijangkau oleh Bapak. Lalu dari Bapak Ferdi Hidayat, spare part blade karet tensioner beli di mana, servis di mana? Bapak Ferdi boleh hubungi kami kembali, karena bisa kami tahu Bapak domisili di mana Pak, untuk lebih mengarahkan Bapak servis paling mudah di mana. Serta spare part tentu selalu available di kantor kami. Kantor kami ada di Pinangsia di Jakarta Barat. Ya, juga ada pengembangan sebagai layanan purna jual yang lebih baik lagi dari Fujiyama. Kami akan meluncurkan aplikasi Fujiyama
di Play Store maupun Apple Store untuk kemudahan Bapak Ibu semua untuk mencari suku cadang dari produk-produk mesin-mesin kami. Tinggal semudah membuka aplikasi serta membeli langsung lewat aplikasi, maka suku cadang tersebut bisa langsung dikirimkan ke alamat Bapak Ibu. Oke, dari Cospress Project, Bang, kalau ukuran kusen 612 gimana, Bang? Saya rasa kalau dimaksud ukuran kusen ini ketebalan 6 maupun 12 cm, mesin ini masih sanggup, ya Pak ya. Ini mesin maksimal sampai 16 cm untuk ketebalan, maupun lebar pun juga sanggup sampai 30 cm. Nah, lalu Muhammad Wildan Ubaidillah, nyari spare partnya susah banget. Pak Wildan, jika nyari spare partnya susah Pak ya, kalau misalnya di toko-toko sekitar Bapak tidak ada, tentu paling cepat adalah hubungi kantor kami, sehingga pasti kami bisa kirimkan spare part tersebut melalui logistik yang ada saat ini, yang sudah banyak sekali dan bisa menjangkau tempat Bapak dimanapun Bapak berada. Tinggal langsung di WA saja Pak, difotokan spare partnya yang mau dicari apa. Ya, berikutnya dari Nisam Predo. Bang, kalau listrik 4 ampere tahan nggak dia Bang? Mohon maaf Pak Nisam, ini 4 ampere tidak cukup Pak. Minimum listriknya harus sekitar 8 ampere baru bisa mesin ini hidup, karena memang tenaga yang dibutuhkan memang sebesar itu. Lalu ada yang tanya, halo Gan, listrik 1300 watt bisa nggak? Jawabannya tidak bisa. Listrik 1300 watt masih tidak cukup, minimum harus 8 ampere, berarti listrik itu sekitar 1600 watt ya. Selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan mesin ini dan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana mesin ini menyerut kayu. Ada 2 bahan yang akan kita pakai. Satu itu papan kayu, satu itu balok kayu. Papan berukuran 2 cm dikalikan kali 8 cm, dan balok kayunya itu berukuran 4 cm kali 9 cm ya. Itu adalah lebar dan tebalnya. Oke. Nah, sebelum itu kita harus lepaskan bagian biru ini dulu supaya hasil surutnya nanti maksimal. Ya, Ridwan tolong lepaskan. Nah, sambil menunggu Ridwan melepaskan, saya mau menjawab pertanyaan Ibu Naim Fatimah Igna. Saat itu saya baru beli, kemudian pas saat masukin kayunya kok terangkat, nggak langsung tertarik. Ya, mungkin Ibu ada sedikit yang harus di-adjust, yaitu adalah di papan ini ya Bu ya. Tadi barusan kita sudah jelaskan bahwa dengan obeng L ini yang kecil yang sudah diberikan sebagai aksesoris dari mesin ini bisa dikencangkan di 4 titik ini Bu. Di sini dan di 2 sisi tersebut, 2 sisi di belakangnya. Oleh karena itu untuk mengencangkan Bu, supaya papan ini tepat lurus ya Bu ya, jadi dia nggak akan keangkat kembali. Oke, Ridwan, colok listrik dulu. Oke, dipastikan dicopot dulu kawatnya supaya nanti tidak tersangkut pada saat menyerut. Oke, sudah dicolok listrik. Nah, tombol on-nya ada di sebelah sini. Pastikan dalam keadaan mati sebelum mesin menyala, sebelum mesin dicolok ke listrik. Kemudian kita boleh nyalakan ya, coba dulu, nyalakan duluan. Dipastikan pada saat menyalakan mesin putaran sampai maksimal baru boleh dimasukkan kayu-kayu ini ya. Dan kita adjust dulu ketinggian kayu tersebut sebelum kita melakukan serut. Jadi coba sebaiknya kita coba duluan. Dibuka dulu, ya, agak lebih tinggi atau lebih rendah supaya sampai kurang lebih ketinggian kayu tersebut, baru nanti kita kencangkan. Oke, mungkin kita coba mulai dengan papan kayu dulu ya Wan ya. Kita mau ukur sampai tipis berapa cm Pak? Ya, ini kemungkinan kan kita akan dengan papan 2 cm, berarti kita 2 cm ya ketinggiannya ya. Sudah 2 cm? Berarti 2 cm. Oke, coba dimasukin dulu papannya. Pas nggak?
Oke, masih kurang naik sedikit. Oke, sudah oke? Pas dulu. Oke, sudah? Ya. Ya, dipastikan ketinggiannya pas 2 cm dengan ketinggian papan ini 2 cm, dan kita akan mencoba untuk menyerut papan ini. Nah, sebelum dia diserut, tentu mesin harus menyala terlebih dahulu. Dan juga ada satu lagi settingan di mesin ini, yaitu settingan ketinggian. Bisa dilihat di sini. Ada satu baut ya warna hitam. Ada satu baut warna hitam yang cukup tinggi di sini. Nah, kalau dipencet tombol tersebut, kita bisa menentukan ketinggian sehingga dia akan pas jatuh di sini dan posisi ketinggian ini tidak akan berubah kembali. Oke. Jadi 2 cm pas 2 cm setiap kali kita akan menyerut dengan papan dengan ketebalan yang sama. Mungkin lebar bisa lebih lebar daripada ini, tapi ketebalan pasti 2 cm. Oke, Wan, coba Wan. Nyalakan dulu mesinnya. Mesinnya nyalain dulu yang kencang. Ya, yang mana tadi yang dulu disuruh? Ini dulu disuruh. Oke, ini dia. Apanya? Dia nggak rata ininya, si ininya ketebalannya yang ujungnya enggak. Oh ya. Ya, ini hasil ininya mulus ya, hasil serutannya ya. Nah, jika mau menyerut sisi satunya lagi, cukup seperti ini. Dibalikan kembali. Ya, Wan, tolong dimasukkan kembali, Wan. Kita tapi nyalakan mesinnya dulu. Ya, bersih ya. Oke. Ya, oke. Udah pas. Oke. Ya. Kita coba ya dengan balok kayu ini yang lebih tebal, ketinggiannya pasnya. Mulus. Ya, inilah memang daerah pembuangan dari hasil serut tersebut. Bisa dilihat ini semua serbuk-serbuknya. Jadi pastikan lingkungannya itu aman ya. Di sekitarnya tidak ada orang karena serbuknya mungkin bisa melukai. Oke. Terus ini juga mau menjawab ada pertanyaan dari dari Bayu Suseno. Maaf, mau tanya suaranya berapa dB Gan? Nah, kalau saat mesin menyala tadi suara sekitar 87 dB ya. Tapi pada saat sedang menyerut kayu suara berkisar di 90 dB. Dan memang untuk mesin berkisar di 87 sampai 90 dB.
Dan juga saya juga mau menjawab pertanyaan yang lain, yaitu cabang kami di Lampung, di Semarang, di Bangka Belitung, serta kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Cukup menghubungi WA yang ada di deskripsi di video ini. Pastinya kami akan membalas secepat mungkin agar teman-teman semua bisa mungkin bertanya lebih banyak ataupun membeli produk ini. Dan ada lagi pertanyaan dari Bangun Lumbantoruan, apakah bisa menyurut kusen? Ya, tentunya bisa ya Pak ya. Menyurut kusen tadi sudah bisa dilihat, kita sudah surut sebuah papan dan juga sudah surut sebuah balok kayu. Ya, ada lagi satu pertanyaan yang cukup unik dari Air Custom. Mesin Fujiyama nggak awet, soalnya baru dititipin beberapa hari hilang. Ya, kami cuma bisa menjawab, produk ini kan mesin terfavorit ya, dan juga terlaris. Mungkin karena itulah cepat sekali hilang, dan kalau sudah hilang ya tentu disarankan cepatlah beli yang baru. Silahkan kunjungi website kami, toko online kami, dan juga toko-toko terdekat Bapak. Ya, untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan lanjutan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini, atau kunjungi sosial media kami di Fujiyama Power Tools, juga website kami www.fujiyamapowertools.com yang selalu siap melayani dan terbuka untuk kepuasan teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.